Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Oktavia Rizky Amalia dengan nomor induk 0603520021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi yaitu John Locke. Siapa sih itu John Locke? Simak yuk video ini sampai habis. John Locke adalah seorang filsuf yang lahir di Warrington, tepatnya di Inggris pada tanggal 28 Agustus 1632. Pendidikan John Locke diawali dengan bersekolah di Westminster pada tahun 1647, dan kemudian pada tahun 1652, John Locke mendapatkan beasiswa sekolah di Sekolah Gereja Kristus, tepatnya di Oxford, dan mendapatkan gelar S2 dengan nilai yang kurang memuaskan. John Locke juga merupakan seorang tokoh pendekatan teori empirisme yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ia menolak teori rasionalisme yang mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal atau rasio yang dimunculkan oleh Descartes. John Locke juga menolak anggapan bahwa manusia lahir dengan pengetahuan bawaan yang dibawa sejak lahir. Ia mengatakan bahwa manusia lahir seperti kertas putih yang masih bersih dan kosong. Pengalamanlah yang akan menulis kertas putih itu. Apakah akan ditulis dengan pengalaman yang baik ataupun yang buruk? Teori ini disebut dengan teori tabula rasa. Pengaruh Locke banyak berpengaruh dalam berbagai bidang, seperti pengetahuan, politik, epistemologi, serta psikologi. Pengaruh John Locke dalam bidang pengetahuan telah mengilhami para filsuf lain, seperti Immanuel Kant dan Hume. Kedua filsuf ini kelak akan meneruskan aliran empirisme secara lebih maju, khususnya David Hume di Inggris dan Kant di Jerman. John Locke meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun dan dimakamkan di Highclere. Hasil pemikiran yang didapat oleh John Locke dalam hal ini adalah menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Ini adalah teori empirisme yang pada waktu itu John Locke menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. John Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong, yang diibaratkan seperti sebuah kertas putih, tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengelola pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut John Locke adalah pengalaman. Adapun ragam pengalaman manusia menurut John Locke dibedakan menjadi dua macam pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah, atau sense atau external sensation, dan pengalaman batiniah, atau internal sense atau reflection. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indriawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Sedangkan pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia ini akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Proses manusia mendapatkan pengetahuan itu didapat dari perpaduan antara pengalaman lahiriah dan batiniah. Dari kedua perpaduan pengalaman tersebut diperoleh apa yang disebut dengan pandangan-pandangan sederhana, seperti yang pertama, pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja, misalnya warna yang diterima oleh mata dan bunyi yang diterima oleh telinga. Yang kedua, pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya ada ruangan dan gerak. Yang ketiga, pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, yaitu misalnya ingatan. Yang keempat, pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi, seperti rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana ini, rasio atau pikiran manusia bersifat pasif atau belum berfungsi. Setelah pandangan-pandangan sederhana ini ada, barulah rasio atau pikiran bekerja membentuk pandangan-pandangan kompleks.
rasio bekerja membentuk pandangan kompleks dengan cara membangkitkan, mengabstraksi, dan menghubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Sekian video yang baru saya tampilkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.